Yo, selamat pagi dan salam sejahtera buat kawan-kawanku semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Trip saya kali ini ingin mengajak teman-teman saya berkunjung ke Pulau Sebatik. Tepatnya pulau perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ya oke, jadi sekarang kita berada di atas perahu penyeberangan dari Pulau Nunukan ke Pulau Sebatik. Jadi ini adalah salah satu transportasi yang biasa digunakan oleh warga perbatasan untuk menyeberang menuju ke Pulau Sebatik, kawan. Ya, saat ini kita sudah tiba di dermaga penyeberangan Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, kawan. Jadi rencana kita setelah ini kita akan langsung menuju ke patok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi jarak tempuh yang kita lalui dari sini nanti kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit, kawan. Ya, sepanjang jalan yang kita lewati ini, kawan, bisa terlihat hamparan sawah dan kebun kelapa sawit. Jadi warga di Kecamatan Sebatik ini dominan adalah petani yang melakukan kegiatan-kegiatan pertanian dan perkebunan. Ya, kita sekarang memasuki daerah Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, kawan. Jadi di sini adalah pusat kota untuk wilayah Sebatik. Karena wilayah Sebatik ini sangat dekat dengan negara Malaysia, sehingga sebagian besar bahan pokok yang ada di wilayah ini semua didatangkan dari Malaysia, kawan. Jadi jangan heran, kawan, di tempat ini saat berbelanja kita boleh menggunakan dua mata uang. Kita boleh menggunakan uang rupiah, juga boleh menggunakan uang ringgit. Sangat luar biasa, kawan. Oke, siap, kawan. Jadi kita sekarang berada di tugu perbatasan Garuda Perkasa. Ini terletak di daerah Kecamatan Sebatik Utara. Jadi tepatnya di sini adalah tugu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di sebelah utara kita itu sudah masuk daerah Malaysia. Jadi di sebelah selatan, timur barat ini masuk daerah Indonesia. Inilah tubuhnya, tubuh perbatasan Garuda Perkasa, NKRI harga mati, kawan. Mantap. Oleh beliau NKRI harga mati. Di atasnya gambar burung Garuda lagi menggigit bendera merah putih. Artinya Garuda tetap di hati.
selatan ini hamparan sawah. Pemandangan dari atas ini luar biasa, cukup indah. Ada hamparan sawah dan di atasnya itu adalah perkebunan kelapa sawit warga. Karena di daerah sini mayoritas adalah komoditi yang dikembangkan selain padi sawah juga kelapa sawit. Ini salah satu mata pencaharian daripada penduduk di daerah Sepatik. Yo, dari Tugu Perbatasan tadi saya ingin mengajak kawan-kawanku semua untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau kegiatan pertemuan dari kelompok tani dan nelayan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia ini. Pasti seru kawan. Yuk, terus ikuti ya. Yo, kita sudah tiba di pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya yang letaknya di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sepatik Timur. Jadi ini adalah tempat pelatihan atau pembinaan bagi teman-teman petani, pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan. Kalau bapak beli yang mahal nanti biar dialah yang perkenalan. Jadi kita dapat apa buka Pak pertemuan, jadi nanti tidak terlalu panjang. Ya Pak Adi Chandra, kami sudah banyak bincang-bincang. Saya sudah sampaikan cara pemupukan. Terus saya sudah sampaikan prosedur mendapatkan pupuk itu. Nanti kita tinggal tambah-tambah sedikit ya kalau ada. Atau bagaimana kalau kita buka aja Pak ya, buka aja pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti ada Pak Kadis, nggak terlalu lama sudah kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, buat ibu-ibu. Yang saya yakini pasti ini para petani. Ya, pasti para petani semua. Ya, ada semuanya teman-teman petani. Ya, terima kasih untuk undangan yang disampaikan oleh Pak Masjidil atas nama KKNA yang disampaikan ke kami di Dinas Pertanian, dan seharusnya undangan itu dihadiri oleh Kepala Dinas. Nah, jadi kebetulan Pak Kepala Dinas juga saat ini ada. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bu Bupati dan Forkompimda dan bahkan Pak Camat dengan komunikasi dengan daerah kecamatan,
Pak Fir dari DPRD dan Pak Majidil selaku tuan rumah, Pak sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua kelompok tani maupun anggota. Alhamdulillah hari ini kita semuanya sehat ya sekalian ya. Semangat kita ya. Saya Heri Rudiono, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur di Pertanian dari bulan September. Sebelumnya saya sebagai Kepala Dinas Sosial, ini banyak teman-teman saya di sini juga, para ada PSN, ada pendamping ya. Nah, kemarin saya kaji sosial selama 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Pak Koyer, ini sahabat saya juga salah satu anggota DPRD, perwakilan dari kita ya, Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh unsur mustika, dan perwakilan ini dari pertanian ya, pertanian Kabupaten Nunukan. Yang saya banggakan, yang saya cintai, Bapak Majidil, Ketua KPNA Kecamatan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Nunukan. Dan yang saya banggakan, saya kasihi Bapak Ibu sekalian, kepala kelompok, ketua kelompok tani ya, mungkin sesembatik, pulau sembatik ya, hadir sama kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa hadir bersama-sama dalam rangka rembuk KPNA Sebatik Utara, sekaligus yang dirangkaikan dengan sosialisasi pupuk bersubsidi Kalimantan Utara, terkhusus di Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas terselenggaranya acara pada kesempatan ini, karena memang rasa-rasanya baru saya diundang ya Pak dalam rangka sosialisasi. Jadi saya hadir karena saya lihat undangannya, wah ini pasti yang datang petani-petani ya. Jadi kebetulan sudah lama saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan yang dinunukan itu selalu saja, kalau dengan Sebatik agak jarang ya Bapak Ibu petani, karena kadang-kadang kalau saya ada buat pertanian acara-acara itu biasanya ada yang ke laut lah, ada yang ke kebun begitu ya. Tetapi ini pasti hadir ini karena ada pupuk bersubsidinya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Jadi mohon izin Pak Kadis, di Nunukan ini memang ada beberapa masalah ya, terkait dengan pertanian kita. Sebenarnya kalau saya kurang seret kalau dikatakan masalah, jadi hambatan dan tantangan. Jadi sebenarnya untuk pertanian, sektor pertanian di Nunukan ini adalah salah satu sektor andalan kita. Kalau saya itu dia yang pertama. Tapi kalau secara statistik ya tentu di sana berbicara pertambangan. Tetapi pertambangan itu tidak bisa saya banggakan karena sifatnya itu hanya sementara. Nah, untuk komoditi pertanian ini kita ada 25%. Pertanian dalam arti luas ya. 25% dari PDRB kita itu dari pertanian. Jadi sebenarnya ini adalah nyawa kita jangka panjang. Ya, kalau pertambangan itu 2-3 tahun habis ya. Cuma memang kalau di PDRB kita di 45%. Ya, sehingga itu yang mengangkat dari DBH kita itu dari pertambangan itu. Ya, jadi kenapa saya katakan pertanian kita ini adalah harapan masa depan kita, selain seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi tadi ya, itu akan strategi kita ya, akan menjadi lumbung pangan misalnya dan sebagainya, itu betul. Tetapi kita juga memang harus punya strategi Pak. Seperti Nunukan ini, kelemahan kita ini, pertanian kita ini ekspor. Nah, tidak seperti di kampung saya, di Bone itu dia satu hamparan. Dari ujung ke ujung itu
tuh dia semua sawah ini misalnya, ya mohon maaf. Nah kalau di sini halangannya dia di sini 2 hektar, nanti ke sana lagi 10 hektar, tapi dia ada jarak sehingga memang mobilisasi kita ini yang agak tinggi. Nah jadi ada di Sebatik, kalau Sebatik oke pertaniannya, ya nyebrang sedikit, meskipun kadang-kadang ada hama, tetapi itu tantangan. Kemudian di Semenggaris juga pertanian. Di belakang terjadi adalah seperti yang di kelompok kami Pak ya, di kelompok kami sudah di data realnya Pak sudah 95 hektar Pak. Data real di dalam kelompok kami adalah 95 hektar. Bagaimana cara penginputan RDKK sampai ke RDKK sampai kepada kartu tani. Ini mungkin dari penjelasan kita bisa selesai kita juga simak karena hampir semua pertanyaan ini kayaknya sama. Nah, kayaknya ini semua sama. Nah, jadi semua permasalahan pasti terkait dengan kenapa kelompok tani kami jumlahnya sekian tapi tidak semua bisa masuk ke dalam RDKK. Semua tidak terdaftar di dalam aplikasi RDKK. Atau jumlah kelompok tani kami sekian yang terdaftar sekian kok tidak semua bisa terima kartu tani. Ada terima kartu tani dan ada yang tidak. Jadi juga pertanyaan yang sama. Jadi Pak begini, jadi kita beberapa tahun terakhir ini memang sudah ada program dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian Pak, khususnya di dalam proses penebusan pupuk bersubsidi. Jadi proses penebusan pupuk bersubsidi yang tahun-tahun sebelumnya itu memang harus dibuat RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, itu secara manual. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu hanya kita susun bersama dengan bersama dengan penyuluh Pak ya. Karena kita buat RDKK harus didampingi oleh penyuluh, karena harus diketahui oleh PPL di wilayah binaannya masing-masing. Kalau yang biasanya yang 3-4 tahun yang lalu itu disusun secara manual, kemudian dari rekapan RDKK yang manual itu sudah bisa diserahkan ke kami dan juga diserahkan ke pengecer. Itu dasar untuk penebusan pupuk bersubsidi. Tapi 2 tahun terakhir sekarang tidak lagi Pak. Jadi pemerintah membuat aturan baru agar pupuk bersubsidi ini yang memang benar-benar sangat terbatas sekali ini bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh petani yang memang betul-betul petani. Artinya betul-betul petani yang berusaha di bidang pertanian dan perkebunan. Petani yang tidak mampu aplikasi sistem penyuluhan pertanian. Jadi di situ sudah masuk mengenai kelembagaan petani. Contohnya mengenai kelompok tani. Salah satu data mengenai data kelompok tani. Jadi data yang terinput di dalam data simultan itu juga sudah valid, termasuk dari luas lahan, termasuk dari nomor induk kependudukan, semua sudah valid. Nah, jadi permasalahan kita adalah terintegrasinya antara data inputan kami di RDKK dengan di simultan. Karena bukan sekarang sih, dari dulu memang aturannya untuk penyaluran pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi dari 2 hektar Pak. Ini memang sudah aturan pemerintah. Tidak boleh melebihi dari 2 hektar. Disarankan juga tentang pupuk Pak, masih tidak ada. Mudah-mudahan Pak, harapan kita ada kemungkinan untuk sistem itu dibuka kembali di tahun ini. Karena terkait permasalahan yang luas lahan ini Pak. Ini bukan hanya di se-Indonesia Pak. Di-Indonesia semua permasalahan sama terkait dengan terintegrasinya data di RDKK dengan di simultan. Akibatnya apa? Ya banyak petani kita memang yang tidak bisa masuk atau terdaftar ke RDKK. Jika tidak terdaftar otomatis ya tidak bisa terima pupuk. Mudah-mudahan di tahun ini kita masih dikasih kesempatan, masih dibuka lagi aplikasinya untuk menginput data itu, karena memang harusnya itu sudah tutup. Untuk input data tahun ini sudah tutup di bulan Desember tahun lalu. Jadi harusnya kita input tahun ini untuk kebutuhan di tahun. Ya.
Oke kawan, kegiatan kita sudah kita laksanakan dan sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat wisata mangrove. Jadi di dalam lokasi P4S yang dikelola oleh Pak Masjidil ini terdapat wisata mangrove atau konservasi mangrove. Oke sobatku semua, perjalanan kita sepanjang hari dari pagi sampai sore tadi sangat menyenangkan sekali. Dan sekarang kita harus kembali ke Nunukan. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mengikuti channel Saung Dayak Adventure. Semoga semuanya bisa terhibur dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jumpa lagi di trip-trip Saung Dayak Adventure selanjutnya. Oke kawan, salam dari perbatasan.